Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita menenangkan hati dan meluruskan akal, karena di tengah masyarakat kita sering mendengar pengakuan-pengakuan yang terdengar luar biasa. Ada yang berkata bisa bertemu malaikat, bahkan ada yang mengaku mampu mengatur hujan, seolah-olah langit dan bumi tunduk pada kehendaknya. Kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk mencela, tetapi untuk menguji setiap kabar dengan neraca iman dan ilmu, sebab agama ini dibangun di atas dalil, bukan sensasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa perkara gaib adalah miliknya semata. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Jin ayat 26-27, Dialah yang mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Ayat ini menjelaskan bahwa akses terhadap perkara gaib bukan klaim bebas yang bisa dimiliki siapa saja, melainkan kekhususan para Rasul yang dipilih. Maka ketika ada orang mengaku bertemu malaikat atas kehendaknya sendiri, kita wajib bertanya, di mana dalilnya? Dan apakah pengakuan itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah? Malaikat adalah makhluk yang mulia, diciptakan dari cahaya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan, sebagaimana dalam surah At-Tahrim ayat 6. Dalam sejarah, pertemuan manusia dengan malaikat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam misi tertentu, seperti Jibril yang datang kepada para nabi, atau dalam kisah Maryam dalam surah Maryam ayat 17, ketika malaikat menjelma sebagai manusia yang sempurna untuk menyampaikan kabar. Itu pun bukan karena Maryam mengklaim kemampuan, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah memberi rambu agar umatnya tidak mudah tertipu oleh klaim tanpa bukti. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, akan ada di akhir zaman para pendusta besar yang datang kepada kalian dengan membawa hadis-hadis yang belum pernah kalian dengar dan belum pernah didengar oleh nenek moyang kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. Hadis ini mengajarkan kehati-hatian, bahwa tidak semua yang terdengar hebat itu benar, apalagi jika menggeser keyakinan kita dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju pengkultusan manusia. Adapun perkara hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan dalam surah Luqman ayat 34 bahwa hanya Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika diminta hujan, beliau tidak mengaku mengatur cuaca, melainkan berdoa sholat istisqa, menengadahkan tangan, merendahkan diri, menunjukkan bahwa hamba terbaik pun tidak mengklaim kuasa, melainkan memohon. Ini teladan yang agung, bahwa hubungan kita dengan langit adalah doa dan tawakal, bukan pengakuan kekuasaan. Ada sebuah kisah yang patut menjadi cermin. Pada suatu masa, seorang lelaki dikenal luas karena karamah yang diklaimnya, orang-orang berbondong-bondong meminta hujan kepadanya. Suatu hari ia berkata hujan akan turun pada waktu tertentu, namun langit tetap cerah. Ketika ia ditanya, ia berdalih kehendaknya dihalangi. Seorang alim lalu mengingatkan dengan lembut, jika engkau benar memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu yang keluar dari lisanmu adalah doa, bukan janji. Sejak saat itu, sebagian orang tersadar bahwa iman tidak diukur dari klaim, melainkan dari kesesuaian dengan wahyu. Hadirin sekalian, agama ini mengajarkan keseimbangan antara membuka hati dan menjaga akal. Kita tidak menutup kemungkinan adanya karamah pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syalih, namun karamah bukan untuk dipamerkan dan bukan untuk menyaingi kekuasaannya. Para ulama menjelaskan bahwa karamah sejati justru membuat pelakunya semakin tawadu, semakin takut kepada riya, semakin menutupi diri dari sorotan. Maka jika ada pengakuan yang menjauhkan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggantinya dengan kekaguman pada manusia, disitulah lampu kuning iman kita seharusnya menyala. Dan di titik ini, penting bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai kompas, menimbang setiap cerita, setiap testimoni, setiap ajakan, karena keselamatan iman bukan pada seberapa banyak kita menyaksikan keajaiban, tetapi pada seberapa lurus kita mengikuti petunjuk, dan ketika kita mendengar kisah-kisah yang membuat hati bergetar, kita bertanya dalam diam, apakah ini mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau justru memalingkan? Karena di perjalanan iman ini, godaan tidak selalu datang dalam bentuk maksiat yang kasar, kadang ia hadir dengan wajah keajaiban yang memikat, dan di sanalah kita perlu terus belajar, terus menunduk, terus menyambung pembahasan ini dengan hati yang waspada dan penuh harap kepada rahmat-Nya, sebab perjalanan mengenali kebenaran tidak berhenti di satu cerita, melainkan berlanjut pada sikap kita setelah mendengarnya, pada pilihan kita untuk tetap berpegang pada dalil, dan pada kesediaan kita untuk meluruskan niat setiap kali hati mulai condong pada selain Dia. Dan dari sinilah kita perlu melanjutkan renungan ini dengan lebih dalam, karena seringkali yang menyesatkan bukan kebohongan yang kasar, tetapi kebenaran yang dicampur dengan klaim berlebihan.
Setan tidak selalu datang menyuruh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia membisiki manusia agar kagum pada makhluk sampai lupa kepada Sang Khalik. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 165 bahwa di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah, sedangkan orang-orang beriman cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini bukan hanya tentang berhala batu, tetapi juga tentang pengkultusan manusia dengan segala pengakuan dan kelebihannya. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu tanda kesesatan adalah ketika seseorang mulai merasa dirinya istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah ia memiliki jalur khusus yang tidak dimiliki orang lain, lalu dari situlah ia merasa berhak berbicara atas nama langit. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, ketika dipuji berlebihan justru bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Jika Nabi saja melarang pengkultusan, lalu siapa kita hingga berani menerima sanjungan sebagai pengendali hujan atau penemu malaikat? Ada kisah dari para salaf yang sangat menyentuh. Dikisahkan seorang tabi'in yang syalih pernah didatangi murid-muridnya karena mereka bermimpi bertemu malaikat dan melihat gurunya berada di tempat yang sangat tinggi. Apa jawaban beliau? Beliau menangis dan berkata, "Jika mimpi kalian benar, aku takut itu adalah istidraj, dan jika mimpi kalian salah, aku takut kalian telah berdusta atas namaku." Lihatlah bagaimana orang-orang syalih justru takut pada pujian dan klaim, karena mereka paham betul bahwa ujian terbesar bukanlah kemiskinan, melainkan sanjungan yang menipu. Dalam surah Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak gugur sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak ada hujan yang turun kecuali dengan izinnya. Maka ketika ada yang berkata hujan turun karena dirinya, sejatinya ia sedang menempatkan dirinya di wilayah rububiyah, wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi akidah, meskipun dibungkus dengan kata-kata agama dan niat yang katanya baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi tentang datangnya fitnah di akhir zaman, fitnah yang membuat seseorang bingung antara kebenaran dan kebatilan, hingga orang yang berpegang pada agamanya seperti menggenggam bara api. Fitnah itu bukan hanya berupa kekerasan, tetapi juga berupa tokoh-tokoh yang tanpa religius, berbicara tentang langit, tentang malaikat, tentang keajaiban, namun perlahan menggeser umat dari tauhid yang murni. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kita tidak diuji saat segalanya tampak jelas, tetapi diuji saat kebatilan datang dengan wajah cahaya. Maka tugas kita bukan mencari siapa yang paling hebat karamahnya, melainkan siapa yang paling lurus akidahnya, siapa yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang ketika disebut namanya justru mengingatkan kita kepada Allah, bukan kepada dirinya. Dan dari titik inilah pembahasan ini terus mengalir, karena masih banyak tanda-tanda yang perlu kita kenali, masih banyak sikap hati yang perlu kita luruskan, dan masih ada pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama. Bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap ketika berhadapan dengan klaim-klaim luar biasa di tengah masyarakat, agar iman kita tetap berdiri tegak, tidak goyah oleh cerita, tidak runtuh oleh sensasi, dan tetap berjalan di atas jalan yang diridainya. Maka pada akhirnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada penutup renungan ini dengan satu kesadaran besar bahwa keselamatan iman bukan terletak pada seberapa dekat kita merasa dengan perkara gaib, tetapi seberapa patuh kita pada perintah dan larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memerintahkan kita mencari orang yang bisa mengatur hujan atau bertemu malaikat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beriman, bertakwa, dan istiqomah di jalan yang lurus. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 112, maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan, dan juga orang-orang yang telah bertobat bersamamu. Jika ada seseorang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedekatan itu akan terlihat dari akhlaknya, dari sholatnya, dari kejujurannya, dari kerendahan hatinya, bukan dari klaim-klaim yang mengundang decak kagum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Maka ukuran kemuliaan bukan pada cerita, melainkan pada ketakwaan. Marilah kita jaga hati kita agar tidak mudah terpikat, jaga telinga kita agar tidak menelan semua kabar, dan jaga iman kita dengan ilmu. Jika mendengar klaim yang luar biasa, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tanyakan kepada ulama yang lurus, dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditunjukkan yang hak sebagai hak dan diberi kekuatan untuk mengikutinya, serta ditunjukkan yang batil sebagai batil dan diberi kekuatan untuk menjauhinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari fitnah akhir zaman, menjaga akidah kita tetap murni, meneguhkan langkah kita di atas tauhid, dan mengumpulkan kita bersama orang-orang syalih tanpa harus mengklaim apapun kecuali sebagai hamba yang lemah dan penuh harap kepada rahmat-Nya.
Dan semoga setiap hujan yang turun mengingatkan kita bahwa ada kekuasaan yang jauh lebih besar dari siapapun, kekuasaan yang menghidupkan bumi dan hati, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.